Saat ini mereka harus merekrut tahanan lain, agar tahanan lain menjadi kaki tangan mereka. Jalan pintas adalah mengalahkan ketua geng. What's up cuy, welcome back bersama gue Nur Alfi Official. Kembali lagi dengan konten Alfi review film ya kan. Di film ini dan di konten ini gue akan membahas narapidana perempuan yang lagi acting di sini. Bukan hanya narapidana ya, ada koki, ada chef, ada semua lah, ada lah ya kan. Dimana peraturan di luar negeri itu berbeda dengan di Indonesia ya kan. Tentunya apa kabar buat kalian semua yang baru hadir di channel gue di Nur Official. Jangan lupa lu conteng atau komen dan subscribe, karena lu akan selalu update info-info terbaru dari video-video gue ya kan. Kalau gue terlalu banyak cerita, mungkin gue akan nggak menjalankan alur ceritanya ya kan, nggak akan review filmnya. Dan lu penasaran pastinya kan, apa sih yang akan gue ceritakan sama lu semua ya kan. Next gue akan lanjut ke video ini, kita play aja. Dan sebelumnya gue akan masang headphone dulu cuy, karena biar gue kedengeran dan gue akan jelaskan sama kalian cuy. Kita langsung aja, let's play ya, go. Di dalam penjara selain dokter, polisi, supir, dan koki, para tahanan dikurung semuanya adalah wanita cantik. Mereka yang memakai baju tahanan yang sama dimasukkan ke penjara wanita ini karena semua jenis kejahatan. Bagi pria di sini bagaikan surga, bagi mereka adalah neraka yang mengerikan. Setiap tahanan yang baru akan menjadi sasaran pemeriksaan brutal oleh wakil sipir. Jika mereka tidak menurut, maka hukuman yang akan menunggu mereka. Jika beruntung, maka bisa bertahan hingga selesai masa tahanan. Kebanyakan yang tidak bisa tahan, maka akan ditutupi kain putih. Mereka dimasukkan ke kremasi di dalam maka tahanan. Para wanita tidak memiliki hiburan di sini. Selain melakukan kerjaan gratis, yaitu perkelahian antar tahanan, terkadang menangkap kecoa untuk bertanding lari. Untuk melewati waktu yang membosankan, di antara mereka ada seorang gadis yang bernama Nika karena pacarnya memulai protes. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena mengkhianati negara. Dirinya yang berambut hitam, lurus, jarang bergabung dengan orang lain. Para tahanan yang sombong dan kuat juga tidak berani mengganggunya. Meskipun selalu sendirian, namun jika narapidana yang bersikap terlalu keterlaluan, Nika juga akan membantu narapidana yang akan baru masuk. Ketua geng di dalam masih mencoba untuk melawan, hasilnya dia hanya anak kecil yang ketakutan. Biarkan dia pergi, oke, ya kan. Setelah melihat Nika, orang lain juga tidak berani merajalela. Meski di penjara, Nika masih terus berkomunikasi dengan pacarnya. Di surat, pacarnya berkata, situasi saat ini sangat sulit. Nika yang khawatir dengan keselamatan pacarnya memiliki pemikiran untuk melarikan diri. Keesokan harinya, wakil sipir menemukan surat yang dia sembunyikan dadanya. Namun muka Nika tidak terlihat gugup. Karena isi surat adalah bahasa rahasia, hanya dia dan pacarnya yang bisa mengerti. Meskipun demikian, wakil sipir tetap membawanya pergi. Kemudian mengurungnya di dalam kandang digantung di bawah matahari. Malamnya hari dikurung Nika dalam ruangan yang gelap. Dirinya yang bersikeras merahasiakan informasi pacarnya harus menahan penyiksaan dari wakil sipir. Setelah melalui penyiksaan seharian, Nika yang sekarat dikirim kembali ke penjara. Selain Lily yang membantunya ke tempat tidur, yang lain berpura-pura tidur untuk menghindari kecurigaan. Nika diam-diam mengungkapkan bahwa dia akan melarikan diri. Meskipun dibunuh, itu lebih baik daripada disiksa sampai mati di sini. Tapi Lily berpikir bahwa mati itu tidak lebih baik daripada bertahan hidup, kecuali sudah ada rencana yang matang. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko. Tapi hal berikutnya membuat Lily berubah pikiran. Ini adalah penjara yang penuh dengan wanita. Tetapi jika dipenjara di sini, maka tidak akan pernah keluar lagi. Pria menjadi barang langka di mata mereka. Untuk memecahkan keinginan yang paling primitif, Lily memutuskan untuk mengambil risiko. Ray dan Ricky bersaudara, adalah pria yang masuk keluar penjara secara bebas. Setiap beberapa hari, mereka akan mengirim persediaan, juga akan membawa beberapa makanan untuk para tahanan. Hanya butuh sedikit pengorbanan. Setiap kali masuk ke sini, itu seperti pergi ke dalam gua mimpi. Semua wanita berusaha untuk menarik perhatian mereka. Tapi Ricky tidak berani seperti kakaknya secara terbuka meminta sesuatu dari mereka. Dia hanya berani mengintip pemandian wanita. Lily menyadari Ricky yang sedang mengintipnya, tapi tidak dia emosi. Sebaliknya, dia mencuri sebelah pisau. Staf dapur sedang sibuk bekerja.
kemudian bersembunyi di ruang penyimpanan persediaan. Saat Ricky masuk, dia langsung menutup pintu dan menerkamnya. Rupanya Diren yang sudah lama tidak melihat pria sangat ingin berhubungan. Dengan pisau, dia memeriksa Ricky agar masuk ke dalam inti hubungan. Situasi ini hampir membuat Ricky mengakhiri semuanya sebelum memulainya. Namun adegan ini tertangkap basah oleh wakil sipir. Ricky dengan cepat mengenakan celananya dan pergi meninggalkannya. Senyuman wakil sipir yang aneh menandakan Lily akan menghadapi masalah. Setelah penyiksaan yang tidak manusiawi, tubuh Lily ditutupi dengan kain putih. Dia ditandu keluar dari siap pemasukan ke dalam interior. Kebetulan dokter lewat dan membuka kain putih. Rupanya Lily tidak mati, hanya pingsan saja. Lily yang sangat sekarat meminta dokter untuk menyelamatkan dirinya. Wakil supir menutupi kebenaran, dia berkata Lily mengalami sakit jiwa. Dia terus melukai diri sendiri hingga lukai sama luka-luka lah. Karena semua ini, Lily memutuskan untuk Nika melarikan diri. Dinding penjara terlalu tinggi dan selalu ada penjaganya. Jika hanya mereka berduaan, maka tidak ada kesempatan untuk kabur. Tapi hanya ada pintu kayu. Bagi mereka ini memiliki kemungkinan yang lebih besar. Setelah menentukan jalur melarikan diri, saat ini mereka harus merekrut tahanan lain agar tahanan lain menjadi kaki tangan mereka. Jalan pintas adalah mengalahkan ketua geng. Yang menjadi ketua geng baru, Lily berinisiatif memprovokasi dan menyerang ketua geng. Ketua geng itu langsung terpancing dan ingin bertarung dengannya. Hari itu, saat mereka keluar dari sel, dikelilingi rumput tinggi, mereka mulai berduet. Pada awalnya, Lily bukan lawan yang tangguh bagi ketua geng. Dia tidak sengaja jatuh di dalam lumpur. Lily langsung mengambil alasan dan meminta ketua geng untuk duduk di lumpur. Dengan begitu, mereka berduel di atas lumpur. Dalam pertempuran sengit yang kelelahan, kemungkinan ditahan Lily dan tidak bisa bergerak. Akhirnya dia terpaksa menyerah. Malamnya, Nika mengungkapkan rencana melarikan diri. Banyak orang yang bergabung dengan rencananya, termasuk ketua geng tadi. Semua orang mulai menyusun rencana. Jika mereka ingin meninggalkan penjara, mereka harus berurusan dengan penjaga. Kemudian harus menangkap seorang sandera yang bisa mencegah semua penjaga, agar mereka bisa keluar dengan aman. Terakhir mencari mobil dan merobos pintu melarikan diri. Tapi bagaimana mereka bisa menangani penjaga penjara dengan tangan kosong? Wakil sipir penjara ini memiliki hobi khusus, yaitu menyiksa tahanan wanita dengan sadis. Agar tidak diketahui orang lain, dia akan membubarkan rombongan terlebih dahulu. Dan karena semua itu, membuat Lily dan Nika yang ingin melarikan diri memiliki kesempatan. Mereka memutuskan mengambil kesempatan saat mereka makan. Mereka sengaja bertengkar dan menyebabkan kerusuhan di antara para tahanan. Segera wakil sipir membawa anggotanya untuk mencegah kerusuhan ini. Lily yang bertindak sebagai pemimpin secara otomatis menjadi sasaran mereka. Untuk mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan, wakil sipir membawa ketua geng untuk diintegrasi. Sesuai rencana, ketua geng mengungkapkan informasi pelarian. Saat mendengar ada orang yang akan melarikan diri, wakil sipir segera melakukan pemeriksaan tubuh semua tahanan. Mereka yang sudah menyiapkan diri sehingga tidak ketahuan, tapi wakil sipir tidak akan berhenti di sana. Setelah membubarkan rombongannya, dia mengurung semua tahanan ke dalam ruangan gelap dan bersiap untuk melakukan penyiksaan. Pada saat yang sama, ketua geng itu juga mulai bertindak. Saat Ray dan Rick sedang berjual di penjara memikat Ray, dia berjanji selama Ray memabukkan para penjaga malam ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau terhadap dirinya. Setelah mencapai kesepakatan, ketua geng mengambil kucingnya yang dipelihara temannya, kemudian menaruh sepotong besi dan kain digantung di lehernya. Apakah mereka bisa berhasil melarikan diri? Saat dia sedang mempersiapkan barang untuk mulai beraksi, teman satu sel yang mengalami sakit jiwa mengambil benda tajam dan gores leher ketua geng. Pada saat yang sama, suhu di ruang uap semakin tinggi. Para tahanan mulai dehidrasi dan mulut mengering. Pada saat krisis, kucing itu mencium bau pemiliknya dan memanjat pipa lewat dari pipa. Mereka menggunakan kawat untuk membuat perangkap dan berteriak memanggil wakil sipir. Ketika dia mendekati gerbang besi, dia dicekik dengan kawat. Wakil sipir yang kehabisan nafas terpaksa membuka besi. Nico berebut pistol dari ruang kecil tempat mereka disiksa. Kebetulan saat seberang, seorang bertopeng hitam masuk ke dalam. Nico dan Lily berpikir saat mereka disiksa. Orangnya selalu duduk di kursi dan penonton. Mereka menebak itu adalah sipir penjara. Mereka pengejarnya, kemudian mengalahkannya dan membuka topeng.
Benar saja seperti tebakan mereka, tapi saat kekacauan mereka lupa menutup mulut sipir. Seorang penjaga datang dan membawa pistol. Mereka tidak takut dan bergabung untuk mengalahkannya. Aus coy. Pada saat yang sama, Ray dan Rick mendapatkan ketua geng. Mereka menetapi janji dan membuat mabuk penjaga penjara. Dalam beberapa ronde, penjaga penjara langsung mabuk. Ricky menjaga di luar, Ray kemudian membuka pintu sel ketua geng. Tapi di dalam itu adalah ketua geng yang sudah tidak bernapas. Kedua saudara terkejut dalam melarikan diri dari pintu belakang. Saat mereka ingin pergi dalam mobil, Lily dan Nika yang membawa senjata menghentikan mereka. Mereka ingin menggunakan mobilnya untuk menerobos pintu keluar. Namun baru bergerak sudah diketahui oleh penjaga sipir. Dalam kekacauan, Nika menembakkan senjata dan mengalahkan penjaga di pintu. Suara tembakan segera menarik perhatian sejumlah para sipir. Di tengah kekacauan, Nika menyadari bahwa gerbang telah diperkuat beberapa lapisan. Mereka harus mengancam mereka dengan sipir dengan dokter yang diculik. Namun sipir tidak mengikuti arahan mereka. Jangan biarkan mereka lari, tembak mereka. Tak berdaya, mereka harus menerobos secara paksa. Lily menahan Ray untuk menerobos. Nika menyerang ke arah pintu tanpa pandang bulu. Pada saat temannya demi mengejar kucingnya turun dari mobil dan ditembak hingga mati. Tak ada waktu untuk berpikir, mereka harus segera menerobos keluar. Saat pagi hari, kedua wanita itu mengenakan pakaian Ray dan Rick. Sebagai imbalannya, sipir yang cantik menjadi hadiah untuk mereka. Namun sebelum mereka bertindak, dia sudah dikepung oleh bala bantuan dari penjara. Nika juga terluka dalam pertempuran semalam. Dia memberikan surat perpisahan dengan pacar pada temannya, agar dia bisa melarikan diri dengan selamat. Dirinya bersama Lily melakukan pertempuran dengan para polisi. Sayangnya kekuatan lawannya terlalu kuat. Demi kebebasan, Nika mempertaruhkan nyawanya. Menghadapi para polisi, dokter memberitahu semua kejahatan sipir. Dalam kekacauan, tangki minyak mobil bocor dan bensin mengalir keluar. Lily yang terluka di atas rumput mengeluarkan korek api di celananya. Dia menyalakan dan membuat sipir itu terbakar di dalam api. Di dalam api besar, dokter datang menolong Lily yang terluka. Dan tahanan yang berhasil melarikan diri mempublikasikan semua kejahatan di dalam penjara ini. Film ini dirilis pada tahun 1971, ya kan? Dimana film ini lagi pada saat itu sangat menjadi penonton yang luar biasa buat para penontonnya yang hobi-hobi gitu ya kan. Jadi sebenarnya dalam penjara itu ada kehidupan yang nggak pernah kita ketahui. Bagi kalian yang pernah masuk penjara pasti kalian tahu apa sih ada dalam penjara itu kehidupannya. Gue pun nggak pernah masuk penjara amit-amit ya kan. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi sampai anak cucu 7 turunan gue. Mudah-mudahan terlalu selamat sampai waktu yang menentukan. Intinya film ini menjadikan pelajaran kita ya kan, jangan pernah coba-coba lu masuk penjara ya kan, karena disitulah kehidupan nerakanya dunia buat lu semua ya kan. Ada yang benar-benar berubah, ada yang hanya sambel, tobat sambel itu ya wajar lah, namanya juga manusia, pikirannya masih labil, bolak-balik ya kan, bilang ini bilang itu ternyata beda dengan cerita ketika di luarnya. Oke cuy, cukup sekian review film dari gue tentang kehidupan di dalam jeruji besi yang dirilis pada tahun 1971 di negara mana gue nggak tahu ya kan, yang penting gue harus bacakan berita sama lu. Thanks banget sampai saat ini masih stay tune di channel gue. Jangan lupa like and share dan subscribe, karena dengan subscribe lu akan selalu info terupdate apa yang gue upload cuy. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan sampai jumpa.